Tuh. Dia nggak tahu tuh ditanya usul mana, furu mana, nggak ngerti tuh dia. Iya gak? Dikata mana coba dalil yang sifatnya umum, mana khusus. Mana mutlak, mana muqayyad. Mana mujmal, mana mubayyan. Mana usul yang di dalam agama, mana furu. Nggak tahu bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Meneruskan pembahasan kita, ngabisin insyaallah ya. Masuk ke halaman langsung aja 21. Ya. Halaman 21 berbicara tentang ma hiya asbab al-inhirafat al-aqdiyah wal manhajiyah. Apa saja sebab-sebab penyimpangan akidah dan manhaj. Nah, di dalam bab ini Syekh Hafizahullah menyebutkan beberapa hadis. Yang dari hadis itu dapat kita simpulkan ternyata sebab-sebab penyimpangan adalah itu, sebab-sebab yang disebutkan di dalam hadis-hadis tersebut, ya. Gunanya adalah agar kita mengatasi permasalahan kita atau menghindari diri kita dari kekeliruan-kekeliruan yang disebutkan di dalam hadis-hadis tersebut, ya. Qulna tuh ihna ini maksudnya nahnu. Ihna buat yang megang bahasa Arabnya, ihna maksudnya nahnu, bahasa pasarnya ihna, gitu, ya. Ihna qulna, kami mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyara ila hadhihi al-inhirafat. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan tentang penyimpangan ini fil ahadits as-sabiqah, pada hadis-hadis yang telah kita sebutkan. Rasul asyara ila al-inhiraf wa asyara ila al-asbab. Sungguh Rasul telah menyebutkan, penyimpangan-penyimpangan tersebut dan menyebutkan sebab-sebab terjadinya. Kaifa na'rif al-asbab? Maka bagaimana kita mengetahui sebab-sebabnya? Maka aku katakan, na'rifuha minal ilaj. Kita dapat mengetahui sebab-sebab permasalahan tersebut dari apa? Dari solusi yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-an ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qad tabib, idza rahta li tabib wa a'tak dawa'an li maghsil batan wa jit wa raytini ad-dawa'a ana rah astantij min ad-dawa' anna shakwatak ish maghas batan. Ya, ini dicampur dengan sedikit bahasa Amiyah dari Syekh Hafizahullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam qad tabib, as a doctor, sebagai seorang dokter, katakan, sebagai seorang tabib. Idza ruhta, yakni idza dhahabta, apabila kau pergi menghampiri tabib, ya, periksa ke dokter. Wa a'taq dawaan, dan kemudian akhirnya dokter memberimu obat maghsal batan. Maghsal batan ini katakanlah masuk angin lah atau apa yang bermasalah dengan perut, mah lah atau apapun itu. Wajid warraitini ad-dawa, kemudian kau datang padaku. Warraitini ini artinya araitani, yakni kau menampakkan kepadaku. Warraitini ad-dawa, kau tampakkan padaku obatnya. Ana ruh astantij, maka aku langsung dapat berkesimpulan minad dawa, dari obat ini, anna syakwatak ish, bahwasanya penyakitmu ini apa? Maghsal batan, mah, kembung. Jadi kita bisa mengetahui permasalahan dari solusi yang kita udah dibagi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zain? Walau rahta li tabib wa atak dawa lil 'ain. Demikian apabila kau pergi kepada dokter, kemudian dokter memberimu obat sakit mata. Ana ala tul artinya ala tul. Ala dan tul. Dua apa? Idioms. Artinya apa? Ana ala tul, maka aku langsung, gitu. Ya? Langsung, artinya ala tul. Bisa langsung, bisa artinya for good, selamanya. Bahasa kita kalau lagi di luar negeri, kemana sih fulan? Oh, dia sih udah ala tul deh, ya ini udah pulang selamanya, bukan lagi pulang liburan, balik lagi keluar. Enggak. Tapi udah pulang, udah kelar urusannya, kuliahnya kah? Dia pulang, udah pulang ala tul, for good. Ya, ala tul artinya langsung atau for good. Dari situ dibilang jalan tul.
Itu dari bahasa Arab. Ya, nggak megang bahasa Arab ya. Nyebelin ya, nyebelin. Ana ala tul, maka aku dapat langsung berkesimpulan, aku dapat langsung tahu, anna syakwatak bahwasanya penyakitmu apa nih, keluhanmu, ya kan? Min ainak, dari matamu. Syufu hadzal hadis, unzuru hadzal hadis. Lihat hadis ini. Syufu, yakni syuf, look, gitu ya. Fa innahu may ya'ish minkum yara ikhtilafan katsira, sesungguhnya kalian yang nanti hidup sepeninggalku akan melihat banyak yang terjadi perselisihan, maka jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya setiap perkara baru tersebut sesat. Faman adrak dzalik, dan barang siapa yang mengalami masa tersebut di antara kalian, maka fa'alaihi bisunnati wa sunnah al-khulafa'ir rasyidin, maka dia harus berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Hadza dawa, this is obat, solution. Nih obatnya, solusinya. Berpegang teguh kepada sunnah. Ad-da'wah ila luzumi sunnah, seruan kepada memegang teguh sunnah. Ma'natuh, as-sabab tuh? Ma'natuh, ini maksudnya, maknahu, tuh. Ini ma'natuh di bahasa amiyahnya. Ya? Perlu nggak sih Anda jelaskan? Masalah amiyahnya begini? Buat penuntut ilmu yang pegang bahasa Arabnya perlu ya? Oke? Yang mau pegang yang cetakan bahasa Sunda, boleh, nggak apa-apa. Maknatuh maknahu, madza, begitu. Ma maknahu, artinya begitu ya. Maknatuh al-marad maka penyakitnya itu apa berarti? Tarkus sunnah, maka permasalahan tuh penyakitnya ada pada meninggalkan sunnah tuh. Maka solusinya Rasul bilang, kembali kepada sunnah, pegang teguh sunnahku. Oh, berarti masalah yang kalian dapatkan nih dikarenakan ninggalin sunnah. Waddukhul fil bid'ah, dan masuk ke dalam perkara-perkara yang ya meninggalkan sunnah berarti beralih kepada bid'ah. Sah aula, benar kagak? No. Ya, tarkus sunnah nabawiyah, meninggalkan sunnah nabawiyah, wattiba' ma kana alaihi sahabat, dan meninggalkan konsep atau metode beragama ala sahabat ridwanullah alaihim, waddukhul fil bid'ah, kemudian mengambil metode-metode baru, konsep-konsep beragama baru ya yang bid'ah. Hadza sabab litaghayyur wal ikhtilaf. Inilah sebab dari penyimpangan dan perselisihan yang terjadi. Idzan, maka dari kita ketahui dari hadis yang ini ya, awal sebab yang pertama, al-bu'du an sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jauhnya manusia dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-thani sebab yang kedua, al-bu'du an sunnati sahabah, jauhnya manusia dari metode beragama para sahabat. Ini manhaj ridwanullah alaihim. Ya, ketika mereka berpaling dan kemudian mengambil dalil-dalil hanya dari terjemahan dalil, kemudian sampai kepada kesimpulan-kesimpulan praktek, yang padahal dulu para sahabat pun yang mengetahui dalil itu tidak berkesimpulan sebagaimana mereka berkesimpulan. Gitu loh. Apakah sahabat tidak tahu ayat dan hadis yang kau gunakan untuk berkesimpulan sampai demikian? Mereka tahu, tapi apakah mereka berkesimpulan sampai demikian? Ini yang bedain kita, Ahlus Sunnah, dengan 72 kelompok yang lain, di mana ayat-ayat dan hadis-hadis enggaklah liar kita memahaminya. Kita lihat bagaimana dulu sahabat memahami dan mempraktekannya. Wa hadza asyara ilaihi hadis al-Irbad bin Sariyah. Inilah yang diisyaratkan dari hadis Irbad bin Sariyah tentang apa tadi? Tentang wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsalits sebab yang ketiga, adamul hadzar minal bid'ah. Tuh. Adamul hadzar minal bid'ah. Ya. Tidaknya lagi manusia memperingatkan dari bahayanya bid'ah. Tuh. Diam dari bid'ah. Wal ibti'ad anha. Enggak lagi manusia menjauhi perkara-perkara bid'ah. Bid'ah dan para ahlinya otomatis. Ya. Semakin tolerir dan semakin mereka menerima apa yang bid'ah, maka semakin hilang yang sunnah dari umat. Itu udah hukum alam. Sunnatullah itu. Ya. Tidaklah sebuah kaum menghidupkan bid'ah yang ada kecuali pasti hilang darinya satu sunnah, tambah lagi bid'ah, hilang satu sunnah, tambah lagi bid'ah, hilang lagi satu sunnah. Tuh. Akhirnya lama-lama seiring dengan berjalannya zaman demi zaman, agama mereka totally innovation. Udah 100%. Nggak ada lagi yang dari Rasul
Nah, itulah makanya kenapa agama yang pertama adalah agama Islam yang dibawakan Adam alaihi salam. Tapi kok bisa ada agama Hindu, agama Buddha? Tuh. Kenapa? Bagaimana sebab munculnya kalau kalian ikut kajian kami yang judulnya Basics of Islam, ya, dasar-dasar keislaman, kalian akan menangkap hal ini. Kenapa? Apa sebab munculnya al-adyan al-wad'iyah, agama-agama buatan manusia? Kan ada agama samawi yang dari langit. Jewish, Yahudi, Nasrani sama Islam. Dan ada agama-agama yang buatan manusia kan? Iya gak? Agama yang buatan manusia seperti Hunud, Hindu, Buddha, Konghucu. Iya gak? Kesininya lagi ada Taoisme. Ada agamanya Bob Marley. Tuhannya itu Bob Marley. Ada bro. Lo aja kurang baca. Ada bro. Nggak soft gue. Nggak bercanda nih. Ada agama yang tadinya ada Kristen. Ada dibikin ada Anti-Christ. Tuh. Anti-Kristen. Agama yang nyembah Lucifer. Lucifer nih Dajjal. Ada. Nih agama ini bisa muncul gimana? Oke? Itu berangkat dari bid'ah-bid'ah yang mereka buat. Seiring berjalannya waktu, bid'ahnya nambah, semakin hilang yang memang tuntunan beneran datang dari prophet yang ada pada mereka, dari nabi yang ada pada mereka. Akhirnya apa? Agama mereka 100% inovasi bikinan dia. No, improvisasi bikinan dia. Nggak ada lagi sama sekali urusan yang hubungannya dengan apa yang diajarkan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada pada mereka. Demikian terbentuknya agama-agama wad'iyah. Ya. Tidak lagi mereka memperingatkan dari bid'ah dan bahayanya bid'ah. Diam. Ya, yang ada malah justru sebaliknya, offense kepada yang menyeru kepada sunnah dan mengingkari yang bid'ah. Habis, sudah dihabisin. Yang menyeru kepada sunnah dan mengingkari bid'ah dan ahlinya, habis. Siap-siap loh. Adapun mereka yang justru diam dari kebid'ahan, diam dari penyimpangan, dan lain-lain, atau malah ikut melakukan penyimpangan dan kebid'ahan, selamat dari lisan mereka, selamat dari pena mereka. Yang justru dihabisin dan dikritisi adalah orang-orang yang mengingkari bid'ah. Ya? Itu hadis. Itu sebab-sebab penyimpangan yang disebutkan di dalam hadisnya Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu anhu, hadis yang kita kenal dengan nama wasiat sughra. Wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zain. Kemudian hadis lain juga menyebutkan beberapa penyimpangan, yaitu hadisnya Nawas bin Sam'an. Ya, idza tabayatum bil 'inah, apabila kalian mulai melakukan jual beli dengan cara riba. Dengan cara jual beli yang diharamkan, di antaranya 'inah. Oke? Wa akhadhtum aznabal baqar, apabila kalian mulai mengikuti ekor-ekor sapi, yakni begitu mencintai ternak. Wa raditum bizara', begitu kalian ridha mencintai ladang-ladang. Oke? Wa taraktumul jihad, dan kemudian kalian juga meninggalkan jihad. Nah, ketika hal tersebut terjadi, sallallahu alaikum, maka Allah akan timpakan atas kalian zullan, kehinaan, la yanzi'uhu, yang Allah tak akan angkat lagi kehinaan itu, hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Ya. Madam qal, selama Rasul di hadis ini mengatakan ar-ruju' lid-din, solusinya adalah kembali kepada agama, maka maknanya kita kharajna wa khalafna din, berarti kita memang mengingkari agama, meninggalkan aturan agama. Solusinya kembali kepada agama. Tuh, lihat. Ya? Apa yang membuat kita mengingkari dan meninggalkan agama terlihat dari kasus-kasus yang Rasul sebutkan. Oke? Kalian mulai berjual beli dengan cara yang haram. Oke? Mengikuti ekor-ekor sapi. Ya, ini begitu mencintai ternak, begitu mencintai ladang, dan kalian meninggalkan jihad. Maknanya apa? 4 kasus tersebut, okay? 4 kasus tersebut mewakili makna kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Tuh, sebabnya itu meninggalkan agama dikarenakan cinta mereka kepada nikmat-nikmat duniawi. Obatnya apa? Hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Ya, hadzal hadis, idzan tadamman hadzal hadis, maka dari situ
Dapat hadis ini dapat kita lihat mencakup dua sabab. Dua sabab. Sabab al-awwal, sabab yang pertama, jahluddin, kejahilan manusia akan agamanya. Hadza ma'na qad tastaghribuna lah. Ini mungkin makna yang kalian mungkin tidak ya aneh mungkin menurut kalian. Tastaghribun yakni menganggapnya gharib. Kalian anggap ini aneh, gitu. Tastaghribun, ya. Mengapa disebut jahluddin di sini? Ya. Isyra'yakum annahu fi du'atin yad'un ila ad-din ma ya'rifuna ad-din. Bagaimana pendapat kalian kalau aku katakan bahwasanya bahkan para dai-dai yang menyeru kepada agama aslinya mereka ini enggak paham agama. Kita Syekh Abdullah. Ya jangan lihat Bajri mulu lo hajar. No, Syekh, bukan gue. مرة سمعت أحد الدعاة يتكلم يقول انظر إلى هذا الناس هذا رسول الله صلى الله. Nah, bukan nas, bukan manusia ini. Diganti, ini salah tulis sebenarnya. هذا nas. Untuk yang pegang Arabnya, ganti. Nun sama sad, bukan nas manusia tapi nun sama sad, nas. Lihatlah nas ini. هذا Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yubayyin, di situ Rasul menjelaskan, idza tabaya'tum bil 'ainah, apabila kalian mulai melakukan jual beli dengan cara yang haram, akhadhtum aznabal baqar, dan kemudian kalian mulai mengikuti ekor-ekor sapi, yakni begitu mencintai ternak. Wa raditum bizara', dan kalian begitu mencintai ladang-ladang, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, sallatallahu alaikum dzullan, maka Allah akan timpakan atas kalian kehinaan. Maka si dai tersebut berkata, thayyib, qal al-ilaj, maka solusinya adalah sebagaimana yang ditunjukkan hadis huwar ruju' lil jihad. Berarti kita harus berjihad. Alif sama gitu. Nah. Khata, hadza ghalat. Ini salah, ini cara memahami yang salah dari hadis tersebut. Ya. Al-ilaj ma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam anna al-ilaj hatta tarfa'u al-jihad la. Rasul tidak bilang bahwasanya solusi bagi permasalahan kalian adalah agar kalian angkat dan kibarkan kembali jihad. Bukan. Dzakara tarkal jihad min a'rad al-marad. Rasul menyebutkan meninggalkan jihad adalah salah satu penyakit kalian. Obatnya bukan maksain jihad, bukan. Tapi kembali kepada agama kalian secara keseluruhan. Wal ilaj mahu ar-ruju' ila ad-din. Maka solusinya apa? Kembali kepada agama. Ar-ruju' ila ad-din, yaitu apa? Kembali kepada agama. Sebagaimana yang dijelaskan di hadis Jibril yang panjang, di situ disebutkan rukun-rukun keimanan, rukun-rukun Islam dan ihsan, dan kemudian keimanan kepada hari akhir. Qal, di situ Rasul berkata, hadza Jibril atakum yu'allimakum umura dinikum. Itu Jibril datang pada kalian dalam rangka mengajarkan bagi kalian perkara-perkara agama kalian. Tuh, agama secara keseluruhan. Fahami Islam, iman, ihsan. Tuh, kembali kepada agama, yakni fahami ini dengan baik, terapkan dengan baik. Tuh. Ya. Farruju' ila ad-din huwa alladhi yarfa' hadhihi al-a'rad al-maradiyah. Maka, kembali kepada peraturan agama adalah solusi yang akan menghilangkan semua musibah-musibah yang terjadi pada umat ini. Lakin hadzal rajul, tapi dai tersebut fahima, memahaminya, anna ad-din huwa al-jihad, bahwasanya agama seluruhnya adalah jihad. Hadza ghalat, itu ngaco. Ya, lamma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna sanamal Islam huwal jihad. Begitupun ketika Rasul berkata dzurwah sanamil Islam, dzurwah sanam yakni puncaknya Islam. Oke? Dzurwah sanam, kalau masjid dzurwah sanamnya itu kubah, ujungnya kubah. Biasanya ada moncosnya dikit ya. Terus ada bulan. Paling ujung tuh itu yang dibilang dzurwah sanam. Nah, Rasul bilang dzurwah sanamnya Islam adalah jihad, ya. Maqasad ar-Rasul, bukanlah maksud Rasul annal jihad huwa din wa ala din. Bukan maksud Rasul bahwasanya jihad adalah bentuk perealisasian agama tertinggi. Lah, bukan begitu. Maqasad hadza, bukanlah demikian yang Rasul maksudkan. Qasad ar-Rasul, yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, annal Islam kal jamal. Itu Islam kalau mau dianggap seperti seekor onta, idza aqbal min ba'id, kalau onta datang dari jauh, innama yura minhu ish, yang pertama kelihatan tuh apa? Sunamu itu pundak nih. Punduk yang paling tinggi. Nggih?
Itu yang dibilang sunam. Nah, kalau orang datang dari jauh, naik onta, yang pertama kelihatan apa? Sunam kan puncaknya. Nah, demikian kafir. Ketika mendengar tentang Islam, yang langsung mereka identik apa? Jihad. No, itu maksud Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan maknanya jihad adalah bentuk realisasian tertinggi Islam. Bukan itu. Tapi hal yang paling zahir yang dikenal kafir tentang Islam adalah jihad. Maknanya demikian. Yang menggetarkan mereka tuh jihad. Ya. Walidzalik ma huwa ma'dud min fara'ididdin. Maka dari situ tidaklah jihad termasuk kewajiban-kewajiban agama. Ya. Ma huwa fardu ain fi kulli hal. Tidaklah jihad menjadi fardu ain dalam setiap kondisi. Walidzalik aslan ma huwa wajib. Bahkan dasarnya hukum jihad secara umum, arjahul aqwal, perkataan yang paling rajih di antara para ulama adalah hukum jihad itu apa? Sunnah muakkadah, bukan fardu. Oke? Sunnah muakkadah fi jihadit talab. Ketika jihad yang sifatnya offense. No, lagi offense itu sunnah muakkadah. Wadafa, adapun sedang defense, tuh baru jadi wajib aini. Betul. Ya, ketika idza dahama, ketika musuh menyerang negeri kita. Ya. Walidzalik khata' ma yasna'uhu ba'dun nas fi kitab lahu. Maka dari situ sebagian orang yang keliru, yang dimana mereka menulis kitab Al-Faridah As-Sadisah. Tuh, kewajiban yang keenam, yakni setelah haji, kalau mampu, yang keenam, jihad. Katanya begitu. Ada yang ngomong begini nih. Ini orang-orang pergerakan. Oke? Atau buku yang berkata tentang Al-Faridah Al-Ghaibah, kewajiban yang gaib dari umat. Yaitu apa? Jihad katanya. Hadza ghalat. Ini pemahaman yang keliru. Hadza faham khata' lid-din. Ini adalah pemahaman yang keliru tentang agama. Tasawwar anna ad-din huwa bas al-jihad. Mereka menggambarkan bahwasanya agama ini adalah jihad doang. Anta idza jahadta hadza kullahu yata'alaj hadza ghalat. Dan maknanya, maksud mereka adalah apabila kau pergi berjihad, maka semua permasalahan yang disebutkan Rasul tadi semuanya hilang. Tidak demikian. Bal zadatinu billah. Bahkan yang ada malah zadatin billah atau ballah. Ini ungkapan lagi. Zada al-tin. Al-tin artinya apa? Tanah liat. Tanah liat. Billah artinya apa? Wet, basah. Menambahkan basah tanah liat. Maknanya apa? Tanah liat kalau unsur airnya kebanyakan, bisa nggak dia dibentuk? Nah, maknanya adalah permasalahan justru tambah buruk. Tuh, tambah ruwet. Artinya begitu. Zadatinu billah. Di ungkapan lain kata, zadatinu balalan. Begitu. Menambah basah tanah liat. Oke? Ini ungkapan balaghah di bahasa Arab yang artinya bahkan bikin perkara tambah ruwet, artinya begitu, ya. Asbahu yatasawwarun annahu mujarrad dukhuluhu fil jihad yusbih minal ulama. Bahkan yang lebih parahnya lagi, artinya begitu kan? Mereka mengira bahwasanya apabila seseorang udah ikutan jihad, langsunglah dia pulangnya jadi ulama. Wow, nggak usah ngaji lagi. Gara-gara ikutan jihad, pulang langsung jadi ulama. Ajib amat. Kita nyungsep belajar nahan lapar. Dagang bakso, dagang nasi uduk, nyari duit, nyari ilmu. Dia cuma ikutan yang dia kira jihad. Bimujarrad dukhulu fil jihad, hanya dengan ikutan jihad, yusbih minal ulama, dia langsung jadi ulama. Wa yurid al-ibarah allati waradat an ba'dihim annahu qala is'alu anha ahla thugur. Bahkan di antara ungkapan-ungkapan yang sering disebarkan, yakni sering mereka ucapkan satu sama lain adalah ketika bertanya tentang permasalahan agama, is'alu ahla thugur. Tanya saja kepada ahla thugur. Ahla thugur artinya apa? Ahla thugur orang-orang yang ada di front line berhadapan langsung dengan musuh. Itu ahla thugur. Thaghir ini tanah yang digali dan kemudian seseorang masuk di dalamnya. Tuh, thaghir. Kenapa ya? Di depannya musuh. Oke? Di depannya musuh. Ahla thughur adalah orang-orang yang berada di front line peperangan dan bertahan di sono. Tuh, begitu. Masya Allah kan? Nah, ketika ada pertanyaan agama, langsunglah mereka bilang satu sama lain, tanya kepada ahli thughur. Yani mereka langsung jadi ulama karena paling nekat di depan. Gitu. Bahlulnya orang. Habis gitu.
Ya. Li'annal ulama fil padahal ucapan demikian kalaupun ada, oke? Ya. Yang dimaksudkan oleh para ulama ketika mereka berkata, tanya saja kepada para orang-orang, pada para frontliners, tuh, oke? Tanya kepada para frontliners, maksudnya adalah para ulama zaman dulu ketika jihad masih didirikan oleh pemerintah, seringkali setahun dalam beberapa kali mereka merutinkan dirinya daftar ikutan jihad pergi. No. Beberapa tahun sekali. Kenapa? Ini buat nge-charge keimanan. Ikutan jihad tuh ikut nge-charge keimanan. Ikutan mempertaruhkan nyawa fi sabilillah, memerang, menumpahkan darah orang-orang yang layak ditumpahkan darahnya. Ini adalah jihad. Oke, dan itu charging iman. Pulang dari sono kita memiliki keimanan dan rasa takut lebih tinggi kepada Allah. Nah, ulama tuh suka maintenance keimanan mereka dengan itu. Satu. Kedua, jihad, kalau ikutan jihad, nanti pulangnya itu dapat bagian ghanimah. Nah, ini ghanimah, kalau misal dibagi nih, seseorang yang ikutan jihad, ghanimah dapat dia. Udah setahun dia bisa belajar, bro. Nggak nyari duit. Fulusnya banyak. Ajib. Ikutan jihad nih. Pulang, ikutan dapat ghanimah. Nih nyerang sebuah negeri, oke, harta rampasan perangnya diambil, dan kita dapat nih. Oke, udah setahun lo ngaji. Nggak usah nyari fulus. Dakwah, belajar dakwah. Gitu. Itu ulama. Dari sini suka muncul ucapan mereka, is'alu ahla thughur. Ya, tanyalah mereka para frontliners. Tuh, maksudnya itu. Bukan seorang awam yang ikutan kebetulan ada di frontline, kemudian pulang langsung jadi mufti. Langsung jadi orang yang berfatwa. Ini penempatan yang keliru. Zain? لأن العلماء اللي راحوا في الظهور ما هو أنه بمجرد أن الإنسان ما يدخل في الجهاد يصير عالما هذا غلط لكن هذا انحراف. Tuh. Dikarenakan para ulama lah dulu yang pergi mencari front line ketika berhadapan dengan musuh, mereka langsung mendaftarkan diri mereka kepada penguasa yang ada, jalan minta ke depan gitu. Langsung jalan mereka ke sana. Para ulama memang karena mencari jihadnya ini, oke? Bukanlah maknanya ketika seseorang ikutan jihad, langsunglah dia menjadi seorang ahli ilmu. Bukan begitu. Idzan, maka di antara sebab-sebab yang disebutkan adalah jahluddin wa adam ma'rifati. Jahilnya manusia terhadap agama ini. Dan tidaklah mereka memahaminya dengan baik. Ya. Tsaniyan minal asbab. Di antara sebab-sebab yang ada. Ya. Al-ighraq fil buyu' al-muharramah. Tuh. Tenggelamnya manusia di dalam jual beli yang diharamkan, yakni praktek-praktek muamalah yang diharamkan. Warrukun ilad dunya, dan kecondongan manusia kepada dunia. Wa tarkul jihad, dan meninggalkan jihad. Al-hadits ats-tsalits, hadis yang ketiga yaqul, Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, antum yauma idzin katsir. Ini berbicara tentang ketika Islam digeragoti oleh musuh sebagaimana hewan-hewan buas menggeragoti buruannya. Begitu kan? Para sahabat bertanya, "Hal min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Apakah dikarenakan jumlah kita waktu itu sedikit ya Rasul sampai kita dibully begitu ya Rasul? Gitu. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Antum yauma idzin katsir." Justru jumlah kalian pada saat itu sangat banyak. Walakinnakum ghutsa ka ghutsa'is sail. Tapi pada saat itu kalian bagaikan buih-buih di lautan. Yang za'allahul mahabah min qulub aduwikum. Allah tarik rasa gentar, rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Wa yaj'alu fi qulubikumul wahan. Dan Allah jadikan di hati kalian rasa wahan. Qil wa mal wahan. Apa wahan tersebut ya Rasulullah? Rasul berkata, hubbul hayat. Mencintai kehidupan. yakni mencintai dunia berlebihan. Wa karahiyatul maut. Dan begitu benci kematian. Takut mati. Fafihi anna minal asbab hubbul hayat wa karahiyatul maut. Nah, jelas di dalam hadis ini adalah sebab-sebab penyimpangan manusia adalah cinta mereka kepada dunia yang berlebihan dan takutnya mereka kepada kematian yang berlebihan. Ya. Wa fil ahadits al-ukhra annal ghulu, bahkan di dalam banyak hadis-hadis lain bahwasanya ghulu di dalam mempraktekkan agama, ghulu ya, berlebihan di dalam mempraktekkan agama, min hadhil asbab, adalah di antara sebab-sebab penyimpangan yang terjadi. Wa kasrah al-ikhtilaf, di antara banyaknya bentuk perpecahan yang terjadi, fima bainana min hadhil asbab, ya. Banyak
banyaknya ikhtilaf di antara kita adalah di antara sebab-sebab penyimpangan yang terjadi. Wa tarkur ruju' ilal ulama. Di antara hadis-hadis juga ada yang menyebutkan di antara sebab penyimpangan adalah ketika manusia tidak lagi kembali kepada para ulama. Ya, min hadhil asbab sebagaimana yang disebutkan oleh hadisnya Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhu. Oke, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilm." Sesungguhnya Allah tidaklah menghilangkan keilmuan dengan direnggut begitu. Tidak, intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Tidaklah Allah menghilangkan ilmu dari antara para manusia dengan cara merenggutnya dari manusia demikian. Tidak demikian cara Allah menghilangkan ilmu. Oke? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi justru Allah menghilangkan ilmu dengan cara apa? Dimatikannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika tidak disisakan lagi seorang ahli ilmu, yakni semakin jarang dan semakin jarang orang yang beneran ahli ilmu, memahami agama dengan baik. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Pada saat itu para manusia mengikuti pentolan-pentolan kejahilan. Fasu'ilu. Lalu mereka ditanya, dimintai fatwa. Fa'aftau bighairi ilmin. Berani mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Akhirnya mereka semakin sesat dan menyesatkan. Wahadal hadith ini jelas bayana aidan anna tarkar ruju' ilal ulama min asbab wuku' hadhil inhirafat. Hadith ini jelas menjelaskan bahwasanya ya, ketika manusia tidak lagi rujuk kembali bertanya kepada para ulama, itu adalah di antara sebab-sebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Idzan, maka as-sabil al-auhad yakni the only. Ya, al-auhad. Bisa juga pakai istilah as-sabil al-wahid. Awas, bukan wahid. Wahid artinya satu. Ya, wahid artinya satu-satunya, the only. Ya, maka satu-satunya jalan. Alladzi tajtami' kullu hadhil asbab, yang di mana satu-satunya jalan yang di mana semua sebab-sebab yang kita sebutkan tahta fi sabab wuqu' hadhil inhirafat al-aqdiyah wal manhajiyah huwal khuruj anis sunnah. Dapat kita simpulkan dari semua sebab-sebab yang kita sebutkan. Oke? Sebab-sebab bagaimana manusia menyimpang, dapat kita simpulkan ada satu nilai yang sama. Satu nilai yang sama. Ya? Yang setiap sebab tersebut memiliki nilai tersebut. Yaitu apa? Ketika manusia meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia hulu, dikarenakan meninggalkan sunnah. Ya, manusia mencintai dunia berlebihan, jelas, meninggalkan sunnah. Manusia meninggalkan jihad yang benar, jihad yang syar'i, oke? Jelas, meninggalkan yang sunnah. Manusia kemudian banyak di dalam bid'ah melakukan dan melestarikan bid'ah, menyeru kepada bid'ah dan lain-lain, jelas meninggalkan sunnah. Tuh, dari semua sebab itu. Oke? Kesimpulannya adalah ketika manusia meninggalkan sunnah wa makana alaihi salafus salih dan metode beragama ala salafus salih. Itu. Walidzalika yaqul sallallahu alaihi wasallam, maka dari situ Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu kitabullah wa sunnati." Aku tinggalkan pada kalian perkara yang apabila kalian masih berpegang kepadanya, maka takkan pernah kalian tersesat. Yani as long as, selama kalian berpegang teguh kepada perkara yang aku tinggalkan, yaitu kitabullah wa sunnati, dan sunnahku. Ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Lan yatafarraqa, itu dua hal yang tidak akan berpisah. Hatta yarida alayya al-haud, sehingga kembali kepadaku telaga. Yani sehingga ketika kami sampai kepada telaga, yani sampai hari akhir. Kitabullah dan sunnah tidak bisa dipisah. Ini, berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah adalah sesuatu yang selama kita berpegang kepadanya, maka kita tidak akan sesat selamanya. Tuh. Jadi solusi dari semua penyimpangan-penyimpangan ini adalah apa? Kembali serukan manusia kepada sunnah, sampaikan, tegaskan kepada manusia perkara-perkara yang sesuai dengan sunnah. Ya, yang namanya mau beresin manusia, berarti penyakitnya harus kita hajar gak? Penyakitnya harusnya, ya berarti bid'ahnya jangan didiemin, jangan ditolerir, jangan play safe, hajar bid'ah dan ahlinya. Dan ini bentuk rahmat kita pada umat. Zen?
Sebagaimana di hadis lain juga Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jalan keselamatan dari kehinaan, penyimpangan, kehancuran itu dengan mengikuti metode Rasul sallallahu alaihi wasallam, manhaj nabawi ini. Taraktukum 'alal bayda. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang sangat putih, sangat jelas, clear. Udah, agama udah sangat jelas cara mempraktekannya, mengimaninya, udah jelas usulnya mana, furu'nya mana, itu udah sangat jelas, cuman ahli syubhat bikin burem. Ahli syubhat bikin remang-remang ahli syubhat. Aku tinggalkan kalian di atas sebuah metode yang sangat clear. Taraktukum 'alal bayda. Lailuha kanahariha, bahkan malamnya seperti siangnya saking terangnya. Tuh. La yazihu anha ba'di illa halik. Tidaklah menyimpang dari jalan itu, seorang pun sepeninggalku nanti tidaklah menyimpang dari jalan itu kecuali fix pasti dia celaka. Maka solusi dari kecelakaan, solusi dari penyimpangan, solusi dari kehancuran adalah dengan bertahan di atas manhaj bayda itu, jalan yang putih tersebut sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Manhajul Islah, demikian pula manhaj al-Islam, metode di dalam melakukan reformasi. Nah, ya, reformasi yang benar loh ini, bukan yang no. Lahu dhawabit. Metode reformasi itu memiliki syarat-syarat inda ahli sunnah. Sebagaimana diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Yaqum ala iddah dhawabit. Berdiri di atas beberapa ketetapan. Khamsah dhawabit. Sekitar 5 syarat lah. Ahlu sunnah wal jamaah yang zurun ila hadhil inhirafat al-aqdiyah wal manhajiyah. Ahlu sunnah melihat penyimpangan-penyimpangan akidah dan manhaj ini tahtaj ila islah. Bahwasanya penyimpangan demikian perlu diperbaiki. Wa dhawabit al-islah, dan ketetapan-ketetapan di dalam proses perbaikannya indahum sebagaimana yang diyakini ahlu sunnah khamsatun, ada 5 cenah. Tuh, pakai cenah. Annal mawdu' al-asasiyya lid-da'wah yanbaghi an yakun. Maka metode dakwah, tema dakwah yang paling mendasar haruslah, tuh, yang pertama, tauhidullah ta'ala wa tahqiq al-ibadah lahu duna siwa. Seruan senantiasa kepada tauhid, dan perealisasian semua bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala duna siwa, tanpa yang lain, dan mengingkari kesyirikan. Selalu itu di dalam berdakwah. Di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu, lihat dulu mana yang paling dasar dulu. Ini perkara-perkara akidah dulu. Di antara akidah yang paling mendasar, priority adalah akidah seorang hamba yang berkaitan dengan zat Allah. Kalau mau dibicarakan adab dulu, artinya adab di antara adab yang harus dipenuhi awalan, yang paling utama adalah apa? Memenuhi hak-hak Allah, itu adab yang paling utama. Tauhid. Ya. Ad-dhabit ats-tsani, yang kedua, annal islah yabda minal farad. Tuh, jadi yang pertama harus tauhid dulu. Yang kemudian yang kedua, bahwasanya yang namanya reformasi perbaikan itu harus dimulai dari diri sendiri. Tsummal aqrab fal aqrab, kemudian kepada lingkungan-lingkungan sekitarnya. Dimulai dulu dari diri sendiri. Tsummal mujtama', kemudian baru kepada masyarakat. Tsummal madinah, kemudian kepada kota. Misla ma jaa fi ba'dil amsal, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam beberapa kata mutiara, idza saluhal fard, apabila seorang individu beres, apabila individu beres, benar, saluhatil usrah, maka menjadi baik jugalah keluarga. Wa idza salahatil usrah, dan apabila keluarga menjadi beres, saluhal hayy, maka baik juga lingkungan sosial yang ada. Al hayy yakni komplek. Artinya, Wa idza saluhal hayy, apabila komplek benar, saluhal mujtama', maka society pun jadi benar. Tuh, wa idza saluhal mujtama', dan apabila society yang ada benar, saluhatil madinah, maka sekota insyaallah jadi benar. Wa idza saluhatil madinah, dan apabila sekota udah benar, saluhatid daulah. Maka niscaya negeri pun akan menjadi benar. Wa idza saluhatid daulah, dan ketika negeri menjadi benar, saluhatil ard, barulah bumi ini menjadi baik. Ya? Barulah bumi. Jadi realistis, perbaikan itu dimulai dari awal. Dan di sini juga jelas bahwa main priority di dalam berdakwah adalah main priority di dalam berdakwah adalah menyampaikan tuh pada diri sendiri dulu dan
Enggak, sisanya kepada orang menyampaikan, mencoba memperbaiki mereka. Tuh, main priority di dalam berdakwah. Bukan nyari manusia supaya ikut kita. Jangan. Kita berharap manusia menerima kebenaran, kita berharap enggak? Berharap. Tapi jangan demi hal tersebut kemudian kita diam dari kemungkaran yang harus diingkari. Penyimpangan usul yang harus diingkari. Tuh, jangan demi hal itu. Itu jualan dakwah jadinya. Dan harus sabar ketika umat menolak apa yang kita sampaikan. Harus sabar, kan sebagaimana ditolaknya para rasul, para nabi. Alaihi wassalatu wassalam. Tidaklah demi supaya manusia menerima, kemudian kita diam dari kekeliruan yang terjadi. Ya, itu mah dakwah yang namanya ngikutin selera pasar. Ya. Kayak yang bikin masjid sama di sampingnya ada panggung itu. Iya. Kafe dan lain, namanya tatakan kaki gitu. Ya. Wallah ngejar umat. Wallah ngejar orang, ngejar pengikut. Dicari selera masyarakat seapa. Oke, dibanting agama sejadi-jadinya supaya mengikuti selera masyarakat. Ma'adallah. Allah yahdi. Ya. Terus nih. Wa nahnu, maka kita ya ahlu sunnah, al-islah yabda' minal farad. Yang namanya perbaikan itu harus dimulai dari diri sendiri. Itu, ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian, yakni istri dan anak kalian dari api neraka. Ini dulu yang wajib. Kepada manusia kita nggak ada kewajiban merubah, tapi menyampaikan. Mereka nggak terima juga nggak punya kita power untuk memaksa mereka. Enggak, kecuali kita penguasa, oke lah. Kita nggak punya kewajiban kita menyampaikan, hati mereka tetap di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibda' binafsik. Mulai dari dirimu. Nahnu laisa mithla tablighiyin. Kita ini bukan sebagaimana golongan tablighi. Jamaah tabligh. Kita bukan tablighiyin. Kita bukan golongan tersebut. Ibda' bi ghairik. Yang dimana mereka memulai dakwah kepada orang lain. Padahal mereka tuh. Dia nggak tahu tuh ditanya usul mana, furu mana, nggak ngerti tuh dia. Iya gak? Dikata, mana coba dalil yang sifatnya umum, mana khusus. Mana mutlak, mana muqayyad. Mana mujmal, mana mubayyan. Mana usul yang di dalam agama, mana furu. Nggak tahu bro. Dia mereka memulai dakwah kepada orang lain, bukan kepada dirinya sendiri. Pada istri dan anaknya kemana? Ditinggal di rumah. Gua mau dakwahin orang. Lasna mithlal ikhwan. Bukan juga kita sebagaimana ikhwanul muflisin. Tuh. Di mana mereka yabda' birra'as, mereka memulai perbaikan dari puncak dulu, wal qammah. Mereka ini perbaikan apa? Perbaikan adalah perbaikan penguasa dan pemerintahan. Iya, rakyat nyungsep di kuburan, bodoh amat. Yang penting nih pemerintahan kita mesti ambil alih kursinya baru kita benerin dari atas. Allahu Akbar. Ada nggak dakwah Nabi dan Rasul? Syuf, by the way, Nabi ini sekitar 200-300 ribuan ya. Rasul di antara mereka cuma 300-an orang. Okay? Ada nggak di antara Nabi dan Rasul seruan mereka untuk mendirikan pemerintahan? Menguasai negara? Ada nggak? Come on, give me satu. Masa dari 200-an Nabi tersebut, 200 ribuan Nabi tersebut nggak ada sih? Kali mereka punya sunnah gitu dari siapa ya? Nggak ada bro ternyata. Nggak ada, dia doang. Semuanya menyuruhnya justru sebagaimana yang kita serukan kepada apa? Tauhid dulu, kepada sunnah dulu, itu kan. Maka siapa yang lebih berhak untuk menyandang gelar ahlus sunnah? Mereka yang di dalam gerakan dakwahnya ikut kepada apa yang didakwahkan Rasul, metode dakwah Rasul, atau justru mereka yang berpaling dari gaya dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang lebih layak menyandang gelar ahlus sunnah? Mana? Ya, ibda' binafsik. Ya, mulai dengan dirimu. Al-dhabit al-thalith, syarat anukatilu. Yang ketiga. Annal ilma nyaeta ilmu teh cenah. Bahwasanya ilmu indahum yang diyakini ahlus sunnah fil islah yakun qabla al-qaulil wal amal. Yang namanya ilmu harus lebih dahulu sebelum perkataan, sebelum amalan. Tuh, kita adalah kaum yang beribadah dengan ilmu, beragama dengan qawaid dan dawabit ilmiah. Enggak dengan semangat, enggak dengan masyair, perasaan.
dengan simpati dan lah. Kita mengambil tindakan kita mengucapkan apa yang kita ucapkan dengan ilmu. Tuh yang bedain kita sama yang lain. Oke? Kita menyikapi sesuatu dengan ilmu, bukan berangkat dari provokasi dan lain-lain. Lah, dengan ilmu. Bagaimana apa yang diajarkan Rasul dan para salaf dalam menyikapi kondisi demikian, Ilmu qabla al-qawli wal amal, sebelum berucap, ilmu sebelum beramal. Ya. Ma yasluk as-salafiyyu manhajan lid-da'wah wal islah illa bi'ilm. Tidaklah seorang salafi menempuh metode di dalam berdakwah dan di dalam reformasi kecuali dengan ilmu. Ma yabda bisiwa syughlah tajribah ba'din yaqul wallah ana kuntu ujarrib kada nas yamutun nas inharafu nas yatihun yaqul wallah ana kuntu ujarrib. La. Tidaklah kita bertindak berdasarkan apa? Pengalaman. Jangan. Pengalaman percobaan, trial and error. Bukan dari situ kita mengambil tindakan dan ucapan kita, bukan dari trial and error. Bukan. Tapi dari ilmu, tuntunan yang datang dari Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian penerapan ala para sahabat radhiyallahu anhum. Itu ilmu. Nggak boleh seseorang berkata, demi Allah aku telah mencoba cara itu, tapi yang ada malah manusia pada mati, yang ada malah umat pada berantakan, manusia berpaling akhirnya pada menyimpang dan lain-lain. Tidak demikian. Ya, ibda awalan bil ilm, mulailah dengan ilmu qabla al-qawli wal amal. Sebelum perkataan, sebelum ucapan, dan sebelum amal. Dan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka berilmulah. Fa'lam. Berarti ilmu dulu kan? Maka berilmulah. Bahwasanya la ilaha illallah. Tuh. Ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang tauhid. Ya. Wal Imam Al-Bukhari, demikian Imam Bukhari rahimahullah, bawab fi kitabil ilm, dia membuat bab tersendiri di dalam kitabul ilm, babul ilmi qabla al-qawli wal amal, bab ilmu sebelum berucap, ilmu sebelum beramal. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Qal fabada'a bil ilm. Imam Bukhari berkata, maka jelas di sini Allah mendahulukan dengan ilmu. Fa'lam, maka berilmulah dulu, yakni ketahuilah. Tuh. Ya. Ad-dhabit ar-rabi', syarat yang keempat. Annal amal yakun ala manhajis salafis salih fabhath an hadha. Yang namanya praktek, perealisasian keislaman, itu harus sesuai dengan metode para salafus saleh. Tuh, fabhath an hadha, maka pelajari hal tersebut. Gimana sih salaf dalam demikian? Kita mau sholat, dulu salaf mencontohkan sholat seperti apa? Kita mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dulu salaf seperti apa? Begitu. Mau berakidah, bab akidah, dulu salaf meyakini seperti apa? Mana riwayat-riwayat yang datang dari para salaf, yakni para sahabat radhiyallahu anhum yang menjadi petunjuk kita. Yang namanya amalan, tuh, amal, juga qaul, juga ucapan, juga fatwa dan lain-lain harus sesuai dengan yang diajarkan oleh salaf, oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, fabhath an hadza, maka pelajari hal itu. Yani ta'allam usuladdin. Pelajarilah usul-usul agama. Itu untuk para penuntut ilmu, pelajari dulu perkara-perkara yang sifatnya usul, yang menjadi dasar agama. Yang dhabit lakal furu'. Nanti yang furu' dengan sendirinya akan rapih tersusun bagimu. Asal pelajari dulu usulnya sehingga kau tahu, kau tidaklah disibukkan oleh perkara-perkara yang recehan dulu. Enggak. Tapi perkara yang mendasar dulu, perkara yang berkaitan dengan akidah, dengan manhaj, ini dulu tuh. Kalaupun mau mengingkari, pengingkaran pada hal-hal demikian. Jangan dulu kita disibukkan dengan perkara-perkara penerapan yang sifatnya toh ulama masih berbeda pendapat, terbuka pintu ijtihad dan lain-lain. Akhirnya jadi receh, kita ributin perkara receh. Iya gak? Sementara perkara-perkara yang mendasar dan gak boleh ikhtilaf, akhirnya kita kejeblos. Keliru. Ya, bagaimana salaf berakidah? Bagaimana mereka mengimani asma dan sifat? Urusan tauhid. Bagaimana mereka mengimani tentang hari akhir? Bagaimana mereka mengimani tentang haud? Bagaimana mereka mengimani tentang iman? Iman qaulun wa amal yazid wa yanqus. Gitu. Ya, bagaimana mereka mengimani tentang qadar? Konsep salaf gimana? Tuh, dasar dulu. Fabhath an hadza, cari usul dulu. Ya.
Dari situ para imam memesankan ta'allamil usul kepada para penuntut ilmu, pelajari usul. Yang dobit lakal furu'. Yang furu' mah engke gengilu sorangan. Yani dengan sendirinya yang perkara-perkara furu', yani perkara-perkara teknis, penerapan dan lain-lain, dengan sendirinya akan ngalir ngikut yang usul. Oke? Ad-dhabit al-khamis. Syarat yang kelima. Ayatahalla fi da'watihi bisifat bayyanaha al-ayatul Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyyah illa hiya sifat ad-da'iyah. Nah, agar di dalam berdakwah dia, agar dia menerapkan sifat-sifat seorang dai sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Qul, katakanlah, hadhihi sabili, inilah sabili. Sabili, tafsiran salaf, sabili, jalanku. Say that this is my way. Begitu kan? Qul, hadhihi sabili. Say that this is my way. Sabili, yakni da'wati. Inilah dakwahku. Ini metode dakwahku. Ya? Ad'u ilallah ala basirah. Aku seru manusia di atas basirah. Basirah ini ilmu dan yakin. Bukti yang nyata. Yang membawa kepada keilmuan dan sure, keyakinan. Ana wa man ittaba'ani. Demikianlah metode dakwahku dan orang-orang yang mengikutiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang paling layak menyandang gelar Ahlus Sunnah adalah yang di dalam dakwahnya mengikuti metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyeru kepada hal yang Nabi menyeru kepadanya, mengingkari perkara-perkara yang Nabi ingkari sallallahu alaihi wasallam, memprioritikan perkara-perkara yang Nabi prioritikan, mentakhir perkara-perkara yang Nabi sendiri takhir sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling layak menyandang gelar Ahlus Sunnah. Ya. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah dan sungguh tidaklah aku termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Yusuf 108. Yusuf ayat 108. Wa qawluhu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan sifat-sifat seorang dai. Sifat-sifat yakni pada dirinya dan kemudian pada apa yang didakwahkannya, ya. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Dengan cara yang hikmah. Wal mau'izah al hasanah, dan dengan good example. Dengan contoh yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya? Wajadil yakni bantah. Jadil. Mereka allati hiya billati hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabili. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa sih yang sebenarnya di atas kesesatan, engkau atau mereka. Begitu. Ya, serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah, hasil akhirnya serahkan kepada Allah, ya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui siapa yang berada di atas hidayah, siapa yang berada di atas kesesatan, Allah Maha tahu. Udah sampaikan. Jadilhum billati hiya ahsan, bantah dengan cara yang lebih baik, serahkan hasilnya kepada Allah. Zain. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Nah, ahli bid'ah menunggangi makna hikmah ini. Hikmah dalam artian apa? Hikmah adalah diam kau dari kebid'ahan, jangan ingkari. Diam kau dari kesyirikan, jangan ingkari. Ini hikmah yang diyakini ahlul bid'ah. Awas. Oke? Ini Wahabi, ini dakwahnya ini nggak hikmah. Suka nyalah-nyalahin orang. Aturan kita mencintai sesama. Tuh, hikmah menurut mereka tuh, dia mau ngunyah menyan sambil nyungsep di kuburan, diemin, jangan dikata sirik. Hikmah menurut ahli bidah nih. Hikmah adalah, jangan kau ingkari kesyirikan. Jangan kau ingkari kebidahan. Hikmah menurut mereka. Hikmah menurut kita apa? Menempatkan perkara pada tempatnya. Santai pada saatnya santai, kenceng pada saatnya kenceng. Itu hikmah. Dari situ Ibnu Qayyim mentafsirkan hikmah, nih, fi'lu ma yanbaghi, melakukan apa-apa yang sepantasnya untuk dilakukan, alal wajhil ladzi yanbaghi, fil waqtil ladzi yanbaghi, pada saat yang tepat untuk dilakukan. Tuh. Alal wajhil ladzi yanbaghi, dengan bentuk juga yang proporsional. Jangan berlebihan, jangan kurang. Itu hikmah.
Hah? Fi'lu ma yanbaghi, melakukan apa-apa yang selayaknya untuk dilakukan. Fil waqtil ladzi yanbaghi, pada saat yang tepat untuk dilakukan. Alal wajhil ladzi yanbaghi, dengan bentuk yang tepat juga. Dengan bentuk yang selayaknya. Proporsional, nggak berlebihan, nggak kok. Dan ini adil. Di dalam syariat Islam tuh yang adil tuh yang hikmah. Gitu. Nggak mesti adil selalu sama rata. Dan lain-lain. Nah. Ya. Jadi maknanya apa? Dakwah yang hikmah adalah dakwah. Kau gunakan kelembutan pada orang-orang yang layak masih kau gunakan kelembutan. Kau berlembut dan bersantailah pada perkara-perkara yang toh di dalam syariat ini memang perkara yang santai. Kau gunakan ketegasan pada orang-orang yang emang udah layaknya kau gunakan ketegasan. Kau gunakan ketegasan pada masa atau pada perkara yang emang di situ harus digunakan ketegasan, bukan perkara yang aturan di bawah santai, di bawah gebrak. Jangan. Itu hikmah. Saatnya pakai lidah, saatnya pakai pedang. Itu hikmah. Buktinya apa? Dan awas, nih by the way, anyway, Baswe. Apakah maknanya serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah? Apakah maknanya? Setelah seseorang menerapkan cara hikmah ini, berarti Allah jamin pasti manusia menerima dakwahnya? Ini guaranteed nggak? Maksudnya garansi bukan dari Allah. Bukan, ini lagi disuruh aja kita pakai cara yang hikmah. Adapun mereka mau terima mau enggak, urusan Allah. Yakni manusia yang paling faham maksud hikmah di sini adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terus nggak disakiti, nggak diusir sama kaumnya? Ini hikmah maknanya. Tegas saatnya tegas, santai saatnya santai, kencang saatnya kencang. Dari situ Syekh bin Baz bilang rahimahullah, tidaklah maknanya seseorang berkeras di setiap saat dan berlembut di setiap saat. Bukan itu hikmah. Demikian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dengan cara lembut dan akhlaknya yang manis ditolak, bahkan disakiti dan diusir. Terusirlah dari Makkah. Tapi ketika Rasul datang dengan pedang, dengan invasi dari Madinah, barulah Islam diterima dan dapat dibersihkan kesyirikan. Siapa mau bilang bahwasanya Rasul menggunakan cara kekerasan, enggak hikmah dakwahnya? Siapa yang mau bilang? Itu hikmah di kita, no. Proporsional nggak? Mana yang lebih ilmiah? Hikmah ala kita atau ala ahli bid'ah? Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Itu hikmah. Ya, demikian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang badui pipis di masjid. Tahu itu? Sahabat udah mau gebukin aja kan. Lu mau ngetop, lu kencing Masjid Nabawi ya? Kurang ajar luar biasa berarti kan. Tapi badui, sahabat udah mau pukulin, Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, la. La taqta'u alaihi baula. Jangan kalian putuskan kencingnya, biar dia beresin dulu kencingnya. Biar dia beresin kencingnya. Apakah maknanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, boleh kencing di masjid? Enggak, cuman madorotnya lebih besar. Kalau ditahan ini tuh nggak ketahan, akhirnya beleberan nambah kacau tuh, dan sakit dia nahan kencing tuh. Itu madorot yang lebih besar tuh. Ditahan, pilih madorot yang enteng. Udah biar dia beresin kencingnya di spot itu. Paham? Itu akhafu dororen, bukan akhafu dororen yang jadi demo dan rusuh. Mamam tuh akhafu dororen. Oke? Nah kemudian Rasul SAW lihat, dan dia adalah sebaik-baiknya pendidik, dan dia berkata pelan-pelan kepada ini badui, syuf, ini masjid tempat sholat, zikir, wirid, bukan tempat untuk qada hawaijin nas, untuk buang hajat manusia. Saking lembutnya Rasul SAW, sementara yang lain mau pukulin dia, ini badui berkata, Allahumma arhamni wa Muhammadan, ya Allah rahmati aku dan Muhammad aja. Wala tarham ma'ana ahadan, dan jangan rahmati yang lain ya Allah. Begitu. Rasul pun tertawa dan berkata, qad hajarta wasi'a. Kau membuat sempit sesuatu yang luas. Ya, ini doakan rahmat untuk semuanya. Lembut nggak Rasul? Sallallahu alaihi wasallam. Tapi di satu waktu ada seorang sahabat yang dia lihat pakai cincin emas. Di hadisnya Ibnu Abbas. Jazabah, Rasul menariknya dengan keras dan melemparnya ke tanah dan berkata, Ayamat ahadukum ila jamrah minan nar. Apakah kalian sengaja pakai tali dari api neraka? Ya do'a fi usbu'ih, ditaruh di jarinya.
Keras nggak dalam hal itu Rasul? Kalau mau dikata kasar, pakai bahasa sekarang kasar nggak dalam hal itu? Kasar. Masing-masing ada pada tempatnya. Nih Baduy bukan yang sering ngaji sama Rasul SAW. Terus hidupnya nih di gunung barengan ame batu sama kambing. Bang saya lihat pojokan dikit dia ngeden. Nggak ada bedanya dalam sama lu. Luar Baduy. Dan nggak yang sering ngaji bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang kayak gini sih dibawa santai dulu. Zen. Adapun sahabat, sahabat bangsa sering sama Rasul, perkara lelaki nggak boleh pakai emas aja dia nggak tahu. Berarti something wrong nih, lu rada ribet dagang mulu nih, nggak tahu ya. Kurang perhatianmu kepada ilmu nih. Tuh, dikencengin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh lihat, semuanya pada tempatnya. Bagaimana Rasul menyikapi maksiat yang terjadi? Bagaimana Rasul menyikapi bid'ah yang terjadi? Rasul membela seorang pezina yang telah dirajam dan memujinya. Berulang kali kita katakan hal ini kan. Rasul SAW membela Abdullah yang 50 kali minum khamar, ketangkap cambuk lagi, 50 kali. Rasul berkata, ketika ada yang melaknatnya karena sering melakukan hal itu, Rasul berkata, la tal'anu, jangan kau melaknatnya, innahu yuhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hulunya Mu'adz di dalam mengimani radhiyallahu anhu, dia ngimamin sholat isya, udah telat, bacanya Al-Baqarah. Tuh, 2,5 juz nih bro. 25 halaman. 25 lembar. Orang pegel kan, keluar duluan. Yang keluar duluan dikata munafik sama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tuh lihat, bahkan sahabat besar, ahli ilmu mengalami proses error dalam belajar. Wajar. Tuh. Rasul keras mengingkari, afatanun anta ya Mu'adz, apakah kau pembawa fitnah ya Mu'adz? Tuh, kenceng gak? Kenapa? Errornya di maksiat apa di hulu? Di syubhat? Di syubhat. Rasul keras mengingkari Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum. Ketika apa? Orang udah bilang la ilaha illallah, masih ditusuk juga lagi perang sama musyrik. Begitu keras Rasul mengingkarinya sehingga Usamah berkata, andai saja waktu itu aku belum Islam. Yani abis Rasul murka baru masuk Islam, hilang langsung dosa. Orang masuk Islam kan hilang, bersih dosa. Tapi aku udah Islam dan mengakibatkan Rasul murka besar demikian, ini dosa besar. Kenapa? Syubhat. Tapi seorang sahabat, ya Rasulullah, da'ni azni, izinkan aku untuk berzina ya Rasul. Maksiat apa syubhat? Zina. Rasul pun dengan pelan saja, dia pegang dadanya. Atardoha li ummik. Kau ridho gak kalau seseorang berzina dengan ibumu? Kau ridho gak seseorang berzina dengan saudarimu? Enggak ya Rasul. Kau ridho gak seseorang berzina dengan bibimu? Enggak ya Rasul. Dia sendiri yang menjawab. Lembut gak? Kapan? Bagaimana Rasul menyikapi syubhat? Bagaimana Rasul menyikapi maksiat tuh, ikuti tuh. No, baca sejarah sirah Rasul. Ambil pattern, pola gaya berislam Rasul dan sahabat. Ambil, terapkan dalam pattern berislamu di dalam kehidupan. Itu salaf. Rasul menyikapi penyimpangan Khawarij. Berlakulah adil kau Rasulullah. Begitu kan? Dan berbuat adillah dalam ini pembagian yang zalim yang tidak diharapkan dengannya ridha Allah. Inna hadhihi qismah ma urida biha wajhullah. Ittaqillah. Begitu sama Rasul. Rasul mengingkarinya dengan apa? Anjing neraka. Tuh. Dikata anjing neraka. Seburuk-buruknya bangke di atas muka bumi itu. Kafir gak digitu-gituin amat bro. Kesalahan Khawarij. Ana mau tanya. Maksiat. Ini Khawarij. Karena maksiat, karena belanja pakai GoPay, Gojek, sorry. Apa karena menentang penguasa? Sekarang kenapa yang diingkari, yang GoPay, yang Gojek? Yang demo ini selamat dari lidah mereka, dari pena mereka. Kenapa? Siapa yang ngikutin konsep salaf sebenarnya? Iya nggak? Masa kudu gue sebut namanya? Ad-dhabit ar-rabi', jadi syarat yang keempat annal amal yakun ala manhaj as-salaf as-salih. Yang namanya amal, yakni penerapan, perealisasian harus sesuai dengan metode ala salafus
Yani merealisasikan Islam, bagaimana berislam, itu harus sesuai dengan pola beragama para sahabat. Ad-Dhabit al-Khamis, syarat yang kelima, ayatahalla fi da'watih, agar dia bersikap di dalam dakwahnya dengan sifat yang dijelaskan di dalam ayat-ayat Quran dan hadis Nabi. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Tuh, faham makna hikmah ya? Menempatkan setiap hal pada kapan kenceng, kapan kendor. Tuh, kalau dibikin judul kajian, entar kenceng, entar kendor. Itu asyik juga tuh judul kajian. Tapi bukan gaya aneh yang gitu. Bukan. It's not my style. People know me lah. Bukan judul-judul gaya aneh. Tapi asyik kali ya, entar kenceng, entar kendor. Ya ini kapan kita bertegas, kapan kita santai di dalam perkara agama. Yang seringkali ini luput pengetahuan tentang hal demikian dari para penuntut ilmu. Berangkat dari kita husnuzon, berangkat dari niat baik mereka di dalam merealisasikan Islam dalam kehidupan. Tapi lupa akhirnya semangat yang menggebu, bukannya ilmu. Ya, semoga Allah bimbing kita semua. Sebagaimana firman Allah, ya bunayya aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Tuh, wahai anakku, dirikanlah salat, yakni ala lisan Luqman, melalui lisannya Luqman, ya. Allah berkata melalui lisannya Luqman. Wahai anakku, aqimis shalah, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Senantiasalah seru kepada ma'ruf, yakni ma'ruf apa ma'ruf? Ma'arrafahu syar'u, perkara-perkara yang dima'rufkan, dibilang benar oleh syariat, itu ma'ruf. Ma'ruf tidaklah standar ma'ruf dan mungkar diserahkan kepada selera masyarakat. Lah, ketika para masyarakat mengatakan itu ma'ruf, tapi syariat mengelirukan hal tersebut, maka ingkari, itu mungkar. Jadi, divine ma'ruf, divine mungkar, begitu kan? Al-ma'ruf ma'arrafahu syara'. Apa yang dinilai, dibenarkan ma'ruf oleh syariat. Al-munkar, yang mungkar adalah ma'ankarahu asy-syara'. Hal-hal yang ditegaskan bahwasanya hal itu mungkar oleh syariat. Oleh qala Allah dan qala. Dirikan salat, amar ma'ruf, nahi mungkar, wasbir ala ma asabak. Setelah itu sabarlah atas apa-apa yang menimpamu. Ya Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah, penuhilah diri kami dengan kesabaran. Watsabbit aqdamana, dan sabatkanlah kaki kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Kemudian tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Setelah disuruh sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar, kemudian sabar atas apa yang menimpamu. Maknanya orang yang masuk ke dalam amar ma'ruf, nahi mungkar ini, welcome to the club. Akan siap-siap kena musibah banyak. Tuh. Siap-siap. Wasbir ala ma'asabak. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya itu adalah perkara yang besar, perkara yang berat emang. Tapi lakukan. Ya, dan bersabarlah. Al-unsur as-sabi'. Unsur yang ke-7. Ya. Oke, bagaimana Ahlus Sunnah menerapkan nilai-nilai ini untuk melakukan perbaikan? Oke, langsung Anda nggak banyak baca Arabnya ya, ngejar beres. Oke. Oke. Bagaimana praktek Ahlus Sunnah di dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi? Oke. Kulluha ma'khudhah min qawlihi ta'ala. Semua praktek kita itu berporos dari firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya para manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Itu selalu. Kalau udah baca iman dan amal saleh itu selalu langsung masukin ke manhaj kita. Beriman, yakni berakidah sebagaimana akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beramal saleh, yakni beramal sebagaimana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amal masuk dalam iman juga, ya. Wa tawasau bil haqqi, dan senantiasa saling mewasiati dengan kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling mewasiati dengan kesabaran. Ya, sabar dengan segala aspeknya. As-sabru 'alal ma'mur, as-sabru 'alal mahdhur, as-sabru 'alal maqdur. Sabar dari apa-apa yang diperintahkan, sabar dari apa-apa yang dilarang, sabar dari apa-apa yang Allah takdirkan. Ya. Fatahta alladhina amanu wa 'amilus shalihat ta'ti al-qadaya at-taliyah.
dari makna orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dari makna itu maka muncullah qadaya taliyah. Beberapa hal ini. Yang pertama, annahum yahutsuna daiman ala luzum al-jamaah. Yakni termasuk bentuk beriman dan beramal saleh. Oke. Bahwasanya para ahlu sunnah senantiasa menyeru kepada untuk menjaga kesatuan was-sam'i wa ta'ah dan mendengar dan mentaati penguasa li'annahu hadza mimma yuhaqqiq al-iman wal amal saleh. Dikarenakan kesatuan, kekompakan bersama para penguasa itulah yang merealisasikan keimanan dan amal saleh. Tuh. Yani ketika sebuah kaum berbenturan dengan penguasanya, kemudian terjadi peperangan yang panjang, merebut tampuk kekuasaan, hilanglah keamanan pada kaum tersebut. Tuh. Hilang. Teror yang ada. Nah, ketika teror ada, susah seseorang mau berakidah sesuai akidah yang benar. Susah seseorang mau sholat, mau beriman, mau beramal. Ini susah. Kenapa? Negeri yang tidak aman. Negeri lagi dalam keadaan fitnah. Semakin jauh manusia dari agama akhirnya. Bahkan, kalian tahu anak-anak kecil di Syria, ditulisin nama Allah, dikasih unjuk. Itu mereka nggak tahu bacanya. Syria, Arab, bukan Jawa. Dan itu menyebar videonya. Coba. Bisakah kau baca Al-Fatihah? Al-Fatihah Maliki Yaumiddin? Ya, Maliki Yaumiddin. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Al-Fatihah. Ini anak Arab, bro. Gue cerita Syria, Syam. Bukan Jokau, bukan Sunda. Tulisin nama Allah, kasih unjuk. Dia nggak bisa baca. Tuh lihat. Kenapa? Negeri fitnah. Boro-boro mau beriman, mau beramal soleh. Boro-boro mau tarbiyah, mau educate. No, gara-gara jihad-jihad yang mereka serukan. Gara-gara apa? Seruan untuk kebencian dan gerakan membenturkan diri dengan penguasa. No, yang terjadi. Kebaikan, akhafud dororen yang kayak gitu. Mamam tuh akhafud dororen. Ya. Lihat bukti, bawa tenang, berilmu, beragama dengan ilmu. Kemudian bawa tenang, minta petunjuk. Jangan baper, jangan bawa perasaan. Ya, akhirnya buta kalian dari hak. Kenapa? Bapering. Ya. Ahlu sunnah senantiasa menyeru kepada luzum al-jamaah, bertahan bersama kesatuan. Wassam'i wa ta'ah, menyeru untuk mendengar dan mentaati penguasa. Li'annahu hadha mimma yuhaqqiq al-iman wal amal saleh. Karena dengan demikian barulah dapat realisasikan keimanan dan amal saleh. Apabila sebuah kaum kompak sama penguasanya, rapih, tertib, aman. No. Ya? Thanian, yang kedua, annahum yuhadziruna daiman minad dukhul wal musyarakah fil fitnah. Ahlu sunnah adalah ahlul yang senantiasa memperingatkan manusia dari masuk-masuk dan ikut-ikutan ke dalam fitnah. Tuh. Boro-boro ngajak manusia untuk berkode, ikut paslon ini, paslon itu menyeru. Itu masuk fitnah namanya. Ngajak manusia masuk fitnah namanya. Harusnya kita bertahan di konsep kita. Jauhi hal itu, jauhi hal itu. Oke, ada fatwa ulama untuk ikutan pemilu. Awas, pemilu doang. Bukan kasih kode ini itu di dalam dan foto-foto bersama calon-calonnya Allah. Sementara kau membawa nama dakwah salaf. Rusak nggak dakwah salaf? Gara-gara kelakuan sebagian orang yang dikira salaf. Tidaklah kita ingkari perkara kecuali karena emang usul harus diingkari loh. Jangan baper. Harusnya kan saling menghormati ini itu. Ya, rusak dong kalau gitu agama. Ini usul, harus diingkari. Ini perkara usul. Ya? Salisan, katilu. Annahum daiman yansahuna an-nas, senantiasa para ahlu sunnah menasehati manusia birruju' ilal ulama agar kembali kepada para ulama. Isma nazalat nazila fil mujtama' la bud min ar-ruju' ilal ulama. Agar mereka kembali kepada para ulama dalam menyikapi kejadian-kejadian, fenomena yang terjadi. Allah berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih." Ketika datang pada mereka perkara yang berkaitan dengan keamanan atau teror, langsunglah mereka menyebarkannya di antara manusia. Ini berita-berita yang berkaitan dengan keamanan nasional, keamanan umat. Okay? Mengancam, meneror keamanan umat. Okay? Ini orang-orang munafik malah menyebarkan hal tersebut. Bikin apa? Menyebarkan ketakutan dan keresahan di hati kaum muslimin. Tuh. Ya.
Walau radduhu ila Rasul, andai saja mereka kembalikan perkara itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ila ulil amri minhum, atau kepada para penguasa yang ada di antara mereka, la alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Niscaya akan mengetahui orang-orang yang beristimbat di antara mereka, yakni para ahli ilmu akan mengetahui hakikat perkara ini sebenarnya gimana, baru tanya kepada ahli ilmu. Jangan main sebar aja. Ini usul as-sam'u, mendengar penguasa. Kemarin kita jelaskan ta'ah, mentaati penguasa, kita faham. Yani ketika kau diperintahkan, taati. Mendengar penguasa, maknanya apa? Yakni berita-berita yang berkaitan dengan umat, keamanan dan lain-lain, janganlah langsung kau terima, kau yakini, kau jadikan bangunan keyakinanmu. Oke? Langsung kau terima begitu, jangan. Oke? Jangan kau dengar, jangan kau terima kecuali datangnya dari badan resmi pemerintah yang menjelaskannya. Tuh. Bukan asal gosip beredar langsung ditangkap, ditelan mentah-mentah. Jangan. Ya. Dikarenakan demikian musuh Islam ingin merusak negeri-negeri Islam dengan cara apa? Hilangkan kepercayaan dan solid antara rakyat dengan penguasanya. Dengan cara apa? Sebarkan berita-berita yang memupuk kebencian mereka kepada para penguasa, mengompori mereka dan lain-lain. Ya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Andai saja bukan karena keutamaan Allah atas kalian dan bukan karena rahmat Allah atas kalian, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit di antara kalian. Yang keempat, annahum yas'una da'iman ila raf'il jahl wa wa'yin nas. Para ahlu sunnah senantiasa berusaha untuk apa? Menghilangkan kejahilan dan kemudian membangkitkan kesadaran manusia. Yu'allimunahum as-sunnah, senantiasa terus mengajarkan kepada manusia mana yang sunnah, tuh yang sesuai dengan ajaran Rasul, baik perkara akidah, perkara amalan, terus ahlu sunnah ke situ, menyibukkan diri dengan itu. Oke? Wa yurshidunahum, terus membawakan petunjuk kepada para manusia. Ini yang menyibukkan ahlu sunnah, menjelaskan bagaimana beragama, bagaimana akidah, bagaimana usul, bagaimana fuqh, bagaimana kaidah-kaidah di dalam beragama. Itu terus. Khamisan, yang kelima, an-nahyu 'anil bid'ah wa tahdhir minha. Senantiasa melarang kepada bid'ah dan memperingatkan manusia dari bid'ah. Wa yuhjar ahluha, dan para tokoh-tokoh bid'ah yuhjar, ditinggalkan, diboikot. No. Oke? Ba'da zuhur adam qabulihim, setelah mereka jelas-jelas menentang lil haq wa israrihim, menentang yang hak dan berkeras ala mahum alaihi minal batil, berkeras pada kebatilan yang mereka yakini selama ini. Udah begitu, jelas tinggalkan. Jangan diajak foto-foto. Dia jelas dia menentang yang hak, mencela yang hak, diajak foto-foto. Ya, keliru. Isma' hadzal hadits fi sahih Muslim. Dengarkan hadis ini di dalam sahih Muslim. Ini hadis yang panjang yang mengawali hadis Jibril alaihi salam. Hadis ini ada ceritanya di belakangnya. Hadis Jibril ini ada cerita di belakangnya yang pernah kita bawakan juga. Riwayat yang diriwayatkan Imam Muslim dari Yahya bin Ya'mur rahimahullah. Yahya bin Ya'mur ini cerita, kana awwala man qala fil qadar. Awal yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir, yakni bahwa bid'ah takdir di Basrah itu namanya Ma'bad al-Juhani. Ya. yakni para manusia menerima dogma takdir sejak zaman Rasul, sahabat, demikian. Barulah muncul anak-anak baru yang bilang takdir ini nggak ada. Tuh, dibilang Qadariyah ini mereka nih. Pertama kali yang menyerukan pemahaman ini di Basrah itu namanya Ma'bad al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Akhirnya aku dan sahibku Humaid bin Abdurrahman al-Himyari pergi hajaini aw mu'tamirain, dalam haji atau dalam umrah. Faqulna, dan kita berkata, laulakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Entar kalau kita ketemu salah seorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alnah, dan kemudian kita tanya kepadanya, amma yaqul haula fil qadar, tentang apa yang mereka katakan di dalam perkara takdir. Oke? Fa wuffiqa lana Abdullah bin Umar, berangkat kita dan ternyata qadarullah ketemulah kita dengan Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dakhilanil masjid, di dalam masjid. Faktanaftuhu ana wa sahibi, akhirnya aku dan sahibku mepet Abdullah bin Umar. Ahaduna an yamini wal akhar an shimali, yang satu di kanan, yang satu di kirinya Abdullah bin Umar. Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya, aku kira sahibku akan mewakilkan ngomong biar aku yang ngomong, gitu.
Fakultu, aku pun berkata, Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, yani wahai Abdullah ibnu Mas'ud. Innahu qad zahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an. Muncul di kaum kita nih alay-alay. Yani orang-orang baru. Muncul nih anak-anak baru. Oke. Yaqra'una al-Qur'an. Baca Qur'annya luar biasa. Oke. Sering baca Qur'an. Wa yataqaffaruna al-ilm. Sering melakukan penelitian-penelitian ilmiah katanya. Dzakara min sya'nihim, disebutkan sifat-sifatnya. Wa annahum yaz'amun, tapi mereka bilang katanya, Allah qadar, bahwasanya takdir ini tidak ada. Wa annal amra unuf, dan bahwasanya semua perkara ini terjadi unuf. Ya? Unuf. Isya'ni al-amr unuf, apa maknanya amal unuf? Yani ma'ya'lam Allah al-umur hatta tahsul. Yani ilmu Allah musta'naf. Unuf ini artinya sudden, ujug-ujug. Tiba-tiba. Oke? Musta'naf. Maknanya adalah Allah tidak tahu bahwa perkara itu akan terjadi kecuali setelah terjadi. Tuh. Itu mengingkari qadar berarti Allah nggak tahu bahwa hal itu akan terjadi. Begitu kan? Enggak, Allah tahu akan terjadi. Oh, berarti maksudmu Allah tidak menentukan hal tersebut terjadi. Oh, berarti terjadi sesuatu di alam semesta dan bukan Allah yang menentukannya. Berarti nggak tunggal kuasa Allah di alam semesta. Tuh. Kemanapun kita pepet dia tetap mulhid akhirnya. Ngaco. Ya? Qala Ibnu Umar pun langsung berkata, hadzal an kalam Ibnu Umar. Nih perkataan Ibnu Umar, yubayyin surah wa ma'lam min ma'alim manhaj salaf. Yang di mana ucapan Ibnu Umar ini menjadi salah satu bentuk patokan salaf, oke, di dalam menyikapi hadhil inhirafat al-aqdiyah, penyimpangan-penyimpangan akidah demikian, wal manhajiyah, penyimpangan manhaj, wa ta'amul ma'aha, dan bagaimana kita menyikapinya. Perkataan Ibnu Umar ini lihat. فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَاءٌ مِنِّي. Apabila kau bertemu dengan mereka, sampaikan pada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan bahwasanya mereka pun berlepas diri dariku. وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ Abdullah ibn Umar. Demi zat yang Abdullah ibn Umar bersumpah dengannya, yakni demi Allah. Lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban, andai saja mereka punya emas segede gunung Uhud, fa'anfaqah, kemudian mereka sodakohin di jalan Allah, maqabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak terima jadi amal soleh sedikit pun. Kalaupun sedekah emas segede gunung Uhud, enggak diterima amal solehnya sedikit pun hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman dulu kepada takdir. Kemudian barulah setelah itu disebutkan hadis yang Umar bin Al-Khattab tentang hadis Islam, iman, hadis yang dikenal dengan nama hadis Ummus Sunnah. Tuh, hadis Jibril ini hadis Ummus Sunnah, ibunya sunnah. Ya. Zen. Nah, di sini jelas, oke? Dan kemudian masuk, kita baca dulu perkataan Syekh. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Demikianlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan senantiasa mewasiati kepada yang hak, mewasiati kepada untuk bersabar, saling mewasiati untuk senantiasa bersabar, ya. Maka kita katakan masuk kepada makna wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, termasuk makna saling mewasiati kebenaran, saling mewasiati untuk bersabar, annahum yuhadzirun minal hukmi 'alal muayyan illa ba'da qiyamil hujjah. Tuh, bahwasanya para ahlu sunnah memperingatkan manusia jangan sampai menghukumi individu kecuali setelah didirikan hujjah. Hadhihi tara nuqtah muhimmah ya syabab. Awas nih, para pemuda, suka kusut nih. Oke? Ini poin penting. Hadhihi nuqtah muhimmah. Ahlu sunnah wal jamaah fi ta'amulihim ma'al inhirafat al-aqdiyah, di dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan akidah, yahkumun 'alal qawli wa 'alal fi'l. Mereka menghukumi ucapan, menghukumi amalannya, wala yahkumun 'alal fa'il, tapi mereka tidak menghukumi si pelakunya langsung, illa ba'da qiyamil hujjah, kecuali setelah didirikan hujjah. Ya, labudda min qiyamil hujjah, harus didirikan hujjah dulu. Fa'amr idza kana kufran aw bid'ah fisqan labudda minhum. Kalaupun kasusnya kefasikan, kebid'ahan ataupun kekufuran, harus didirikan hujjah, ya. Oke, nih, ya. Ahlu sunnah. Kita selalu di dalam menghukumi, itu hukumi amalannya dan menghukumi apa? Ucapan. Zain. Seseorang muslim, dia minta di kuburan, dia minta di kuburan. Dia musyrik. Tuh. Menghukumi amalan tersebut adalah amalan
atau syirik gitu. Kemudian si fulan, kebetulan si fulan emang tetangga kita, dia sholat, dia haji, dia puasa Ramadan, dia tawasul di kuburan. No, langsungkah kita bilang dia musyrik? Awas, ada hukum secara global, ada hukum penerapan, selalu deh hukum sesuatu yang ngegantung di langit sampai bumi entar dulu. Ada kaidah-kaidah yang mengarahkan, nggak bisa dipaksain seperti di langit selalu nggak bisa. Awas. Imam Ahmad bilang rahimahullah, barang siapa yang berkata Al-Quran makhluk fahuwa kafir, maka dia adalah kafir. Tuh, Imam Ahmad yang bilang. Oke, penguasa yang ada pada saat itu bilang Al-Quran makhluk dan memaksakan hal itu pada rakyatnya. Apakah Imam Ahmad mengkafirkan Mu'tasim, Wathiq? Mengkafirkan penguasanya? Tidak, awas. Kita menghukumi amalan, jangan baper makanya. Faham? Jangan langsung baper, jangan. Kalian yang maaf terlalu nggak siap menerima perkataan demikian. Waktu Allah bilang, pencuri lelaki, pencuri wanita, potong tangan mereka. Oke, kita dapat maling nih di depan Al-Falah nih ada yang ngembat sendal. Sendalnya sendal Ustadz. Dapat loh tuh. Pencuri lelaki, pencuri wanita, potong tangan mereka. Apakah maknanya perintah Allah? Langsung kita iris rame-rame? Tuh, hukum mana? Hukum umum, mana hukum penerah? Mana hukum yang gantung di langit, mana hukum yang sampai di bawah? Selalu begitu. Demikian ketika kita bilang demonstran halal darahnya. Dapat? Ya. Penerapannya ntar dulu, pahami dulu. Mana hukum umum, mana hukum kok? Ketika Allah bilang, yang tidak berhukum dengan hukum Allah faulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang-orang langsung kita mau kafirin penguasa kita? Tuh, penerapan ntar dulu, selalu penerapan tuh ntar dulu. Ahlus sunnah tuh rapi di dalam beragama, nggak kebawa semangat, apalagi kebawa potongan video. Bahlul. Makanya kita mengingkari perkara-perkara yang kita ingkari dikarenakan apa? Ini hal yang bukan lagi dibilang bisa jadi nggak tahu. Oh, come on, gitu loh. Dia sekolahnya tinggi, masa nggak tahu sih ini beginian tuh. Makanya kita ingkari. Paham? Sekolahnya di sono lagi tuh, tinggi lagi. Masa dia nggak tahu sih itu? Jadi nggak bilang, Ustadz udah mendirikan hujah belum atas dia? Loh. Ini jahala, ini kejahilan. Dia masih kejeblos di situ berarti emang ngotot di atas pengingkarannya terhadap sunnah. Musirran alal hawa, berkeras di atas hawa nafsunya. Asbaha min ahlil hawa, yang kayak gini emang pengekor hawa nafsu dasarnya. Oke? Mungkin gak sih mereka gak tahu bahwasanya mencela penguasa nih, kalaupun zalim itu gak boleh? Mungkin gak sih mereka gak tahu? Gak mungkin. Sekolahnya tinggian dia daripada gue, gak mungkin. Gak dapet. Alasan itu nggak dapat. Faham? Ya? Fahadha la yahtaj ila iqamah hujjah. Yang kayak gini nggak perlu lagi didirikan hujjah alaihi fi anna hadhihi bid'ah, untuk menegaskan padanya bahwasanya itu adalah tindakan bid'ah. Yang tidak diajarkan salafus saleh. Li'anna al-amra fi haqqad dhahara wa ishtahar wa intashar, dikarenakan perkara ini udah terlalu merata. Ya kan? Perkataan para ahli ilmu tentang hal ini juga udah begitu banyak. Hakaza al-hal fi mithli hadhil masail hiya allati yu'abbir anha al-ulama la yu'dzar ahadun bijahli. Demikianlah kondisi permasalahan atau kasus-kasus demikian yang seringkali para ulama bilang, mengungkapkan bahwasanya tidak diberi uzur seseorang dengan kejahilan di dalam kasus ini, begitu. Oke? Wahia qadaya nisbiyah, tapi ya bagaimanapun kasus demikian kan nisbiyah tuh. Nisbiyah artinya subjektif. Relatif. Oke? Ini kan relatif. Takhtalifu min mujtama'in ila mujtama'. Beda satu society dengan society yang lain. Min waqtin ila waqt. Beda zaman, beda kondisi juga. Fa ba'dul qadaya tashtahir fi mujtama' fama yu'dzar al-mukhalifiha. Sebagian kasus yang terjadi di dalam sebuah masyarakat, maka tidaklah seorang pelaku kekeliruan tersebut, tidaklah dia diberi uzur.
Manaqul annahu yu'dzar bil jahl, maknanya juga kita berkata bahwasanya dia tidak diberi uzur dari sisi kejahilannya. Fala tahtaj ila iqamah hujjah min hadzal bab, maka tak perlu didirikan hujjah dari sisi itu. Walladzi yabqa, tapi ada uzur-uzur lain. Awas, selain jahil. Nah, sisanya tinggal uzur-uzur yang lain itu. Ihtamala annahu akhta, bisa jadi dia keceplosan ngomong. Salah ucapan, tidak sengaja. Seperti seseorang yang berkata, "Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu." Tuh, itu kan akhta. Ya, salah ucap min syiddatil farah, karena saking girangnya. Tuh. Mungkin dia nggak tahu bahwasanya itu perkataan kufur. Kufur nggak orang bilang, "Ya Rabb, Engkau hambaku, aku Tuhanmu." Kufur nggak? Boleh nggak seseorang bilang begitu? Dia nggak tahu kali itu perkataan kufur. Nggak boleh. Itu fitrah mengatakan bahwasanya hal itu kurang ajar, kekufuran kepada Allah. Nah, ada uzur yang lain apa? Akhta teu dihaja nyata. Tuh. Ada uzur yang lain kena dia, enggak sengaja. Oke? Idza ihtamala annahu ta'awwal, atau dia mentakwil keliru. Idza ihtamala annahu ukrih, atau dipaksa seperti Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu yang mengucapkan kata-kata kufur. Wa yabqa hadza aidan mani'an. Nah, ini juga mani', penghalang-penghalang dari tidak bisa dihukumi si individunya. Fala yaltabis alaikumul qaul. Awas, jangan kusut nih kepada kalian. Li'anna daurah as-sabiqah, dikarenakan daurah yang sebelumnya, takallamna an hadhil mas'alah. Kata Syekh, kita telah membahas tentang permasalahan ini. Wa ashkalat ala ba'dhi syabab. Sebagian penuntut ilmu keder dari kasus demikian. Faja'u bikalam li ba'dhi masyayikhina al-kibar jazahumullah khairan bi annahu la yu'dzar al-mukhalif ala tariqat al-ikhwan atau ala tariqat kada. Dan kemudian mereka membawakan perkataan para ulama-ulama besar, para guru-guru kita, bahwasanya tidaklah seseorang diberi uzur dari bid'ah ikhwanul muslimin. Tuh, ya, maknanya tidak diberi uzur dari sisi jahil. Gitu. Kenapa? Bid'ahnya udah terlalu di negeri itu lagi yang ilmu rata. Di kita seseorang minta di kuburan, ini masih bisa kita bilang dia jahil. Dikarenakan apa? Ini yang dia dapat dari kakeknya, neneknya, moyangnya semua, dan bahwasanya ini adalah agama. Meminta kepada orang yang udah mati ini bukan kesyirikan. Bahkan ini bentuk agama yang baik. Orang yang nggak melakukan demikian malah merugi. Tuh, yang menyebar tuh itu kejahilan di kita. Sehingga nggak bisa kita berkata, oh dia sih udah bukan jahil nih, emang ngotot nih, emang demen aja sama kuburan dia di sini. Nggak bisa. Kenapa? Karena kondisi kita sama kondisi sono beda. Awas. Di sana udah dikondisikan, yang minta di kuburan kena sama hukuman pemerintah tuh. Lihat, ulama merata di sebar sama negara, iya gak? Di kita. Iya gak? Bahkan yang ngaji sunnah dulu kan mungkin pernah minta di kuburan. Iya gak? Nggak semerata itu, makanya dibilang nisbiyah, relatif. Beda zaman, beda tempat, beda hukum. Makanya kalau ngelihat ulama tidak memberikan uzur, maka dia melihat bahwasanya perkara itu nggak pantas jahil. Nah, dari sinilah perkataan Ibnu Umar, maksudnya gitu. Ibnu Umar mendengar seseorang mengatakan bid'ah di Basrah. Bid'ahnya adalah perkara yang sifatnya usul, di mana usul ahlus sunnah dari zaman ke zaman itu menerima dogma takdir. Nggak mungkin mereka nggak tahu bahwasanya takdir ini wajib kita imani, mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalaupun dia masih kejeblos di situ, oh berarti emang ngotot, ngaco, menentang hak. Langsunglah tahdzir Ibnu Umar. Paham? Oke? Kalau ketemu dia orang pada bilang, aku berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dariku. Ini bentuk tahdzir yang tinggi. Ya, ini keberlepasan diri totally. Gitu. Nah, dulu hidayah merata di antara kaum muslimin. Di mana para muslim nih, yang namanya muslim tuh ya udah Islam yang sesuai dengan yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Muncul yang demikian, ini aneh, nggak mungkin dia nggak tahu, gitu. Akhirnya nggak kena uzur. Tapi untuk orang sekarang yang lahir besar tidak di atas akidah yang baik, tidak di atas tuntunan yang baik, akhirnya dia bisa kira bahwasanya konsep yang benar adalah justru konsep qadariyah, padahal itu adalah konsep yang keliru. Maka kita uzurin nggak? Kalau orang sini mah kita uzurin, ya, kusut nggak? Pegel nggak malam-malam belajar ginian? Ya, ala kulli hal, oke? Yang namanya menghukum, oke?
Tapi juga ada nasihat dan uzur gaya hizbi. Hati-hati. Oke. Ketika udah jelas penyimpangan yang terjadi, dan dari orang yang udah jelas juga emang menyimpang dan ngotot di atas ini, ketika kita memperingatkan mereka, maka seseorang berkata kepada kita, ente udah nasihati dia langsung belum? Tuh, itu gaya hizbi. Awas. Kenapa? Pertama, nasihat fardu ain nggak? Fardu ain nggak nasihat? Kepada yang mungkin didengar, kepada orang yang punya jalur untuk menyampaikan. Adapun kepada yang tidak, fardu nggak? La yukallifullahu nafsan. Oke, tapi kebatilannya menyebar. Ketika kita tahu ilmu itu batil dan kemudian kita mengingkarinya fardu nggak? Fardu justru. No, paham? Satu, oke? Kedua, ketika udah ada yang menasehatinya, nggak usah maknanya setiap orang mesti dulu dia menasehati sendiri, baru dia boleh mengingkarinya. Ketika udah ada yang mewakili, maka cukup, nggak usah semua orang menghampirinya dan menasehatinya. Nanti sampai kepada kesimpulan yang berbeda dengan ahli ilmu yang telah memperingatkan kekeliruannya, akhirnya apa? Keder lagi umat. No, kata ahli ilmu yang itu ini menyimpang, tapi kata yang itu enggak menyimpang. Tuh, keder lagi nggak umat? Udah biarkan orang yang udah dekat, udah menyampaikan. Orang tua biasanya lebih didengar tuh. Orang tua aja dilawan, nggak usah kepedean. Ente mau nyamperin nasihat, debat bro yang ada panjang. Percuma, udah ingkari aja kekeliruannya di lapangan. Tuh. Itu nasihat dan uzur, tabayun, gaya tabayun squad. Udah jelas sengaco-ngaconya perkataan, ente udah tabayun belum? Dan kemudian uzur dan tabayun kepada orang yang jelas dia emang selama ini di atas sunnah. Jelas yang diajarkan konsep ahlus sunnah. Dia ingkari kebid'ahan. Itu uzur tabayun. Dia punya hak untuk diuzurin, ditabayunin. Dia punya hak. Tapi kalau selama ini emang di atas usul-usul yang banyak berbeda dengan kita, masih diuzurin, ditabayunin. Emang udah fix ahli bid'ah dia. Tuh, masih diuzurin, ditabayunin. Enggak, udah tinggal diingkari dan di counter, ditawar racun yang dia sebar, gitu loh. Ditawarkan. Dinetralisir racun yang dia nggak usah bicara lagi uzur dan tabayun. Ya, itu penerapannya di dalam lapangan. Ala kulli hal, qiyam al-hujjah yahtaj ila thubut asy-syurut wa intifa' al-mawani'. Thubut asy-syurut amran. Okay? Harus di dalam mendirikan hujjah harus terpenuhi hal-hal ini yang merupakan ditetapkannya syarat dan ditiadakannya penghalang. Yang menjadi syarat ada dua. Al-ilmu al-munafi lil jahal. Dia harus tahu dulu, bukan berangkat dari kejahilan. Yang kedua, al-iradah, keinginan al-munafiyah lil ikrah, yang bertentangan dengan paksaan. Ya, ini dia mengatakan, melakukan kekeliruan tersebut berangkat dari keinginannya, bukan karena dipaksa. Tuh, itu harus kita penuhi. Tuh. Dilihat dulu. Kemudian, intifa al-mawani', terhilangkannya penghalang-penghalang, arba'ah asya, ada 4 poin. Yang pertama, intifa mani' al-ikrah, terhilangkannya penghalang dipaksa. Loh, berarti harus berangkat dari kesengajaan. Intifa mani' al-khata', terhilangkannya penghalang enggak sengaja. Tuh, berarti dia sengaja, an amdin, an qasdin. Okay? Intifa mani' at-ta'wil, terhilangkannya penghalang ta'wil. Dia tidak mentakwil, cuman memang menentang kebenaran. Intifa mani' al-jahal, itu harus tertiadakannya penghalang kejahilan. Dia melakukan hal tersebut berdasarkan ilmu, bukan emang tidak tahu. Arba'ah umur la budda min intifaiha famin ma'alim at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr annahum la yahkumun 'ala an-nas bi'ayanihim bimujarrad wuqu'ihim fil mukhalafah. Nah, jadi yang termasuk makna saling mewasiati kebenaran, saling mewasiati kesabaran adalah ketika para manusia tidaklah semudah itu langsung menghukumi individu hanya ketika muqu'uhum fil mukhalafah, mereka terjerumus di dalam pengingkaran, kekeliruan. Oke, innama yaqulu hadza bid'ah wa hadza khalal. Kita tegaskan bahwasanya hal tersebut bid'ah, hal tersebut salah, hadza khata, itu ada kekeliruan. Yunasih asy-syakhs, nah, apabila mampu dia menasihati individunya, yu'allimuhu, yubayyinu, sampaikan ilmu, jelaskan padanya, yasta'milun at-turuq asy-syar'iyyah, gunakan cara-cara yang syar'i fi islahih, di dalam memperbaikinya. Ruju'uhu ilal haqqi was-shawab. Fa in dhahara lahum ba'da dzalik annahu musir mu'anid, apabila setelah ada yang melakukan itu
menasehati, menjelaskan. Tapi mereka, tampak dari mereka berkeras dengan kekeliruannya, mu'anid, mukabir, berkeras kepala, dan sombong dari kebenaran, hakamu alaihi bi'ainih, barulah kita hukumi individunya, ba'da qiyam al-hujjah, bithubut asyurut wantifa al-mawani. Setelah kita dirikan hujahnya tersebut, terpenuhi ya syarat-syarat dan terhilangkan penghalang, ya. Yang bentuk juga termasuk bentuk at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling menasihati kebenaran, saling menasihati atas kesabaran adalah at-ta'awun ma'a wulatil amr, bekerja sama senantiasa bersama para penguasa, minal umara wal ulama, dari golongan para penguasa dan para ahli ilmu, fi dar'il fitnah wal qada 'alaiha, di dalam menghindari fitnah dan menghabisi fitnah sampai ke akar-akarnya. Allah berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bekerja samalah kalian dalam perkara yang dalam perkara ketakwaan. Ya. Wala ta'awanu, dan janganlah kalian bekerja sama 'alal itsmi wal udwan, atas dosa dan atas permusuhan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kau kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha berat balasannya, yang sangat berat, keras balasannya, ya. Dan seterusnya. Alhamdulillah, ini tinggal dibaca sendiri untuk yang bisa baca. Alhamdulillah kita selesaikan. Baca sendiri loh, mau dibacain mulu, pegel amat. Mos-mosan aneh bro. Udah 1:30 lewat. Baik, alhamdulillah kita selesaikan, beres. Ya, semoga dapat difahami materi yang disampaikan.